Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Teman-teman sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Rian Hamzah, di channel yang cadas, RH Rian Hamzah. Nah sahabat semuanya, tepatnya sih sekarang pagi, jadi saya ingin menyeduh. Ada jahe, iya, yang sudah dibersihkan, saya masukin ke situ. Dan ada ini sasetan jahe merah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dituangkan ini. Dan ini air yang mengepul-ngepul, tadi sudah masak airnya. Duh, hati-hati. Oh, terlihat kan? Oke. Ya, dan jangan lupa pakai kurma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kurma. Kurmanya tinggal dikit, tinggal dimasukkan saja ke sini. Iya. Oke teman-teman, ini minum pagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ininya ambil aja, dilipat. Ya, dimanfaatkan. Walaupun di rumah tetap ininya kita amankan terlebih dahulu. Siap. Oke. Amankan. Nah, ini jahe. Ini kurma. Simpan di sini. Dan ini baik, bismillahirrahmanirrahim. Seger ya. Buku-buku udah ada di situ semuanya. Kita menikmati suasana di pagi hari ini. Saya lihat kiri kan apa ya? Oh iya. Oh, maksudnya mau ngambil lap mana ya? Nggak apa-apa dah, udah. Baik teman-teman sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, di situ ada lap. Nah, dilapkan dulu di sini. Ini. Baik teman-teman sahabat semuanya, sembari minum air rebusan jahe, bukan direbus ya, dituang air panas jahe dan plus jahe sasetan tambah kurma. Pagi hari ini mau bacain berita dulu nih teman-teman ya. Baca berita di daerah saya nih. Beritanya agak menghebohkan ini. Kayaknya ini orang-orang ini sudah kehilangan akal ya. Saya baca di
detiknews.com dengan judulnya "Geger, bayi dibuang di Bekasi, orang tua tinggalkan kalung emas dan wasiat." Wah, teman-teman sahabat semuanya, ini berita dari Detik News. Wah. Nih, saya bacakan ya. Jakarta. Warga menemukan bayi yang diduga dibuang di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, bayi itu mengenakan kalung. Kami mendapat laporan pada hari Minggu 28 dini hari bahwa telah ditemukan bayi di depan rumah warga, ujar Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Sutrisno. Dalam keterangannya, Senin, tanggal 29, bayi itu ditemukan pada Minggu tanggal 28, pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat, oleh masyarakat setempat. Bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Selain kalung emas, warga menemukan sepucuk surat di dekat bayi itu. Dari postingan yang beredar di medsos, surat tersebut berisi pesan yang diduga ditulis oleh orang tua korban. Intinya, orang tua korban meminta tolong kepada warga yang menemukan bayinya untuk merawatnya. Pasalnya, orang tua korban berdalih akan kerja ke luar negeri. Anggota Polsek Cikarang Barat dan Babinsa bekerjasama dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial dan instansi lainnya untuk mengkoordinasikan langkah-langkah selanjutnya terkait penemuan bayi itu. Kami juga melakukan identifikasi terhadap sepucuk surat dan kalung emas yang ditemukan bersama bayi dengan harapan dapat memberikan petunjuk dalam penyelidikan kasus ini, kata Sutrisno. Kemudian polisi menitipkan bayi itu ke seorang bidan bernama Yayah Ratnaningsih. Yayah merupakan seorang profesional di bidang kesehatan yang memiliki pengalaman dalam merawat bayi. Polisi akan berupaya mengungkap identitas orang tua bayi tersebut. Masyarakat di sekitar Kampung Mario, Desa Gandasari juga diharapkan dapat membantu dengan memberikan informasi yang relevan kepada aparat kepolisian jika memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait penemuan bayi ini, jelas Sutrisno. Kerjasama antara aparat kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam upaya menemukan kebenaran dan menjaga kepentingan terbaik bagi bayi yang ditemukan, pungkasnya. Ya, teman-teman sahabat semuanya, ini nih apa yang terjadi ya di negeri kita ini. Ketika sudah kehilangan akal demi harta, ya, atau bisa dikatakan juga karena kemiskinan, akhirnya gelap mata karena menginginkan harta yang lebih dari pendapatan biasanya. Ya, memang tidak menutup kemungkinan, namanya manusia menginginkan itu semuanya. Tapi kalau sampai mengorbankan anak, keluarga, aduh, seperti halnya di berita Detik News ini, seorang bayi ditemukan. Nah, ini
pula dari orang tuanya. Itu teman-teman sahabat semuanya. Ya dah teman-teman, kita selalu menjaga kesehatan, menjaga pikiran, dan mempunyai akal waras yang sehat, tidak dungu. Seperti kata Rocky Gerung. Ya teman-teman sahabat semuanya. Baik, kalau begitu saya ingin membacakan cerita lagi ya. Kalau tadi berita, sekarang cerita dah. Nah, ini ada wasiat nih, buku wasiat. Wah, tapi tunggu dulu, kita minum dulu. Bismillah. Ini teman-teman, kopi, jahe dicelupin di air panas mendidih, kasih kurma. Rasanya apa ya? Ya rasanya tentunya ada manisnya, ada pedesnya, ditambah lagi manisnya, manis kurma, dan hangat di dalam tenggorokan dan di badan. Baik teman-teman, saya akan membacakan sebuah cerita rakyat. Ya, cerita rakyat dari buku 366 Cerita Rakyat Nusantara. Wah, buku ini alhamdulillah bisa didapatkan tentunya ya di toko-toko buku. Dan yang paling utama, datanglah ke perpustakaan. Nah, kalau di Kabupaten Bekasi nih teman-teman, bisa datang ke perpustakaan daerah Kabupaten Bekasi, tepatnya di Cikarang Utara. Yang kedua, ada juga perpustakaan daerah Kabupaten Bekasi di daerah Cikarang Selatan. Nah, tepatnya di perumahan Villa Cikarang PMC, Villa Mutiara Cikarang 2, Cikarang Selatan. Nah, selanjutnya ada di Museum Bekasi, yaitu di Gedung Juang 45 Tambun. Namanya Pojok Baca Digital. Kalau mau ke pusatnya, ya datang saja ke Pemda. Di situ juga ada perpustakaan daerah. Bisa nonton, ada studionya seperti gedung film gitu. Ya, muat sekitar 100 orangan ya. Sekolah SD, SMP, dan PAUD atau TK juga bisa datang ya. Ada juga hiburan-hiburannya, nonton film sejarah, film dongeng, dan juga ada dongengnya yang langsung dikerjakan sama sang profesional pendongengnya. Saya. Ya udah. Buku ini juga alhamdulillah nih, ya ini dapat piagam penghargaan di Museum Rekor Dunia dari penerbitnya Adicita Karya Nusa. Oh, penerbit buku cerita rakyat asli di Indonesia tertebal 1008 halaman, berisi 366 cerita rakyat Nusantara. Luar biasa, mantap. Nah, teman-teman sahabat semuanya, saya akan membacakan sebuah cerita dari mana ini? Cerita dari Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Judulnya Unok. Terkisahlah seorang hamba Tuhan yang bernama Unok. Dia bertubuh tinggi besar dan perkasa. Perawakan tubuhnya yang tinggi besar itu membuatnya tampak sangar dan menakutkan. Tetapi budi bahasanya berkebalikan dengan keadaan tubuhnya. Unok sangatlah baik
baik hati dan santun, sehingga banyak orang senang bergaul dengannya. Unok juga dikenal sebagai seorang ulama. Untuk mengaku Unok selalu bersembahyang di Mekah dan sholat Jumat di daerah Gayo. Itu pengakuannya. Bagaimana Unok dapat melakukan semuanya itu? Jika ditanya seperti itu, Unok hanya menjawab dengan suara tawanya saja. Tentu saja jawaban itu membuat orang jadi semakin penasaran. Suatu hari, Unok mengumpulkan semua orang yang dikenalnya. Undangan itu tentu saja membuat orang bertanya dalam hati, apa pula yang akan dikerjakan Unok yang misterius itu. Demi keselamatan saudaraku semuanya, aku akan menceritakan sesuatu. Aku telah menerima wahyu dari Tuhan. Tentu saja sebagian besar warga mentertawakannya. Mereka menganggap Unok yang biasa santun kini telah berubah menjadi seorang pembohong. Tuhan memberikan wahyu hanya kepada para nabi dan rasulnya. Kini ketika Unok mengatakan bahwa dirinya mendapatkan wahyu, tentu saja warga menjadi marah. Wahyu aku terima dari Tuhan yang Maha Pencipta bumi dan langit ini, ujar Unok. Orang-orang tak ingin mendengarkannya, bahkan beberapa orang mulai meninggalkan tempat berkumpul itu. Suatu saat nanti, Tuhan akan menurunkan malapetaka di daerah Gayo ini, yaitu air bah dahsyat yang akan menenggelamkan dan menghancurkan harta, benda, dan raga manusia di daerah ini. Ucapan Unok dianggap oleh warga sebagai isapan jempol belaka. Meskipun demikian, Unok tak merasa sakit hati meski beberapa warga mencelanya. Unok telah gila. Itu kesimpulan warga yang diucapkan di depan Unok. Meski tak ada warga yang mempercayai ucapan Unok bahwa akan terjadi malapetaka berupa air bah yang akan menghancurkan daerah Gayo, Unok tetap pada keyakinannya. Mulai saat itu, ia keluar masuk hutan untuk mencari pohon yang sangat besar yang akan digunakannya untuk membuat perahu. Pikir Unok saat air bah datang melanda, dia akan menyelamatkan diri dengan menaiki perahu yang akan dibuatnya itu. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, Unok mencari pohon yang sangat besar. Akhirnya dia menemukan juga pohon yang sangat besar itu. Pohon itu tumbuh di tepi sebuah mata air yang besar. Unok berpikir mencari-cari untuk merobohkan pohon yang sangat besar itu. Saat itu dia tak memiliki peralatan apapun yang bisa digunakan untuk menebang. Akhirnya dia menemukan sesuatu. Satu cara yang dapat dilakukannya, yaitu mencabut pohon itu. Dengan menggunakan kesaktiannya, Unok berhasil mencabut pohon yang sangat besar itu dengan sekali hentakan. Tiba-tiba saja, dari bekas cabutan akar pohon menyemburlah air yang sangat deras. Unok kebingungan. Dia menyeret pohon yang dicabutnya itu menjauh dari air yang deras. Tapi semburan air itu tak juga berhenti. Dan mata air itu semakin meluas bagai lautan. Unok terus saja menyeret pohon yang dicabutnya ke tepian. Kini mata air itu telah menjadi danau yang luasnya bagai lautan.
dan orang kemudian menyebutnya sebagai danau air tawar. Unok barulah menyadari bahwa air bah itu timbul saat dia mencabut pohon besar, dan ia merasa menyesal. Tapi bagi nasi telah menjadi bubur, danau itu semakin meluas, bahkan seperti mengejar Unok yang harus berusaha menepikan pohon yang baru saja dicabut. Penyesalan Unok tidak ada gunanya. Hanya saja Unok kemudian mengatakan kepada semua warga yang ditemuinya bahwa jika akan menebang pohon, sudah seharusnya memperhitungkan untung dan ruginya. Karena penebangan yang sembarangan akan menyebabkan banjir bah. Dengan penuh penyesalan, Unok terus saja menyeret pohon yang dicabutnya itu ke tepian, menghindar dari serangan air danau yang semakin luas, hingga akhirnya dia tiba di tepi laut. Bahkan diceritakan pohon itu diseretnya menyeberang lautan hingga ke Mekah. Sahabat, teman-teman, itu cerita dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, teman-teman sahabat semuanya, mungkin bisa diambil kesimpulan dari cerita ini. Nah, intinya kita jangan berbohong, ya. Jangan banyak menghasut. Oh, itu ya. Kalau menghasut kebenaran, kebaikan, bagus. Tapi menghasut, ada nggak sih ya untuk kebaikan dan kebenaran? Tapi apakah ini menghasut nggak? Kumpul, teman-teman kumpul, warga kumpul. Ada pembagian sembako. Itu menghasut nggak ya? Atau teman-teman, itu ada banjir. Wah, itu menghasut juga nggak ya? Iya. Ya, ada teman-teman. Tapi pada dasarnya kita jangan menghasut lah ya. Terus jangan berbohong. Gitu. Nah, apakah cerita ini benaran atau bohong? Namanya juga sebuah cerita, ya. Kebenarannya dikembalikan lagi kepada si pendengar. Nah, gitu ya. Tentunya kita harus bisa mengidentifikasi, melihat, mendengar. Nah, ya, situasi dan kondisi sekarang ini teman-teman, gitu. Kalau itu kebenaran, ya mari kita katakan lagi benar. Kalau itu bohong, ya jangan dikatakan lagi kepada yang lainnya. Tapi kalau sebuah cerita gimana ya? Cerita dongeng maksudnya. Nah, itu. Ya udah, nggak apa-apa lah kalau cerita dongeng untuk pengetahuan, untuk hiburan gitu ya. Silahkan dikemas dengan sebagus mungkin, seapik mungkin, walaupun santai, membacakan buku. Nah, itu ya. Terima kasih teman-teman sahabat semuanya. Tetap sehat semuanya. Selalu waspada dan jaga kesehatan. Saya Rian Hamzah di channel yang cadas ini, channelnya RH Rian Hamzah. Saya undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.